Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang ini kita akan bahas tentang pentingnya tata tertib di sekolah. Baik, pendidikan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk membentuk manusia yang berkepribadian dan berkesadaran. Pendidikan dan manusia adalah kesatuan utuh yang tak dapat dipisahkan dalam kaitannya dengan proses pengembangan diri. Manusia tentu saja tidak akan terlepas dari kebutuhan akan pengetahuan, belajar, dan bagaimana pendidikan itu mampu menjadi penopang dalam membuat manusia mengetahui keberadaan dirinya sebagai manusia mandiri. Pendidikan dalam perkembangannya menuntut adanya suatu organisasi yang mandiri guna melahirkan manusia-manusia yang unggul dan berkarakter, serta tercapainya hakikat dari pendidikan itu sendiri. Memperlihatkan dunia persekolahan di Indonesia, masalah yang semakin hari semakin kompleks. Beberapa masalah yang terbesar yang dialami sekolah sampai hari ini yaitu perilaku siswa, oknum guru yang menyimpang, sehingga pada akhirnya semangat belajar dan mengajar semakin hari bukannya semakin meningkat, tetapi terjadi degradasi moral atau kemerosotan moral. Berbagai upaya sudah dilaksanakan untuk bisa dilakukan oleh sekolah dalam mengurangi penyimpangan kedisiplinan tersebut, dengan cara membuat pelaksanaan tata tertib sekolah sebagai alat kontrol atau rekayasa sosial terhadap siswa maupun guru. Pelaksanaan tata tertib tentunya mempunyai tujuan agar siswa maupun guru mengetahui tugas, hak maupun kewajibannya. Dengan itu, maka siswa guru mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, yang dilarang dan yang diizinkan. Juga kreativitas menjadi meningkat serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat menyulitkan dirinya hari ini maupun di kemudian hari. Tata tertib adalah satu norma dasar dalam kerangka konseptual yang berisi kebijakan yang mengatur ketimpangan psikologi siswa maupun guru dalam perkembangannya, sehingga bisa melaksanakan hubungan interaksi dengan baik, sesuai dengan ruh Islam, hablum minannas, hablum minallah, juga paradigma rahmatan lil alamin. Nah, kita sekarang akan bahas dulu bagaimana tata tertib siswa di sekolah, Nah, tujuan tata tertib di sekolah yaitu agar semua siswa sekolah mengetahui apa tugas, hak dan kewajiban serta melaksanakannya dengan baik sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar. Prinsip tata tertib sekolah yaitu diharuskan dan dianjurkan agar tidak boleh dilakukan apa-apa saja yang akan diperbuat dalam pergaulan, terutama di lingkungan sekolah. Nah, pada tata tertib sekolah tentu selain reward
ya, dengan keteladanan, ya, dengan pemberian penghargaan-penghargaan, juga tentu harus berisi sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Hukuman yang dijatuhkan itu sebagai jalan keluar terakhir yang harus dipertimbangkan untuk mendidik perkembangan siswa, sehingga pada akhirnya siswa menjadi pribadi yang berkarakter, yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi, baik dalam kehidupannya hari ini maupun ke depan. Nah, tata tertib sekolah dibuat dengan tujuan: satu, siswa mengetahui tugas, hak, dan kewajiban. Kedua, siswa mengetahui hal-hal yang diperbolehkan, juga kreativitasnya akan meningkat, serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat menyulitkan dirinya hari ini maupun di kemudian hari, ya. Kemudian siswa juga mengetahui dan melaksanakan dengan baik seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh sekolah, baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, ya. Adapun isi tata tertib sekolah sebagaimana tercantum dalam instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya, nomor 14/4 tahun 1974, tanggal 1 Mei tahun 74, dan ini berlaku terus sampai sekarang karena memang dasarnya sama, mencakup aspek-aspek sebagai berikut: tugas dan kewajiban. Tugas dan kewajiban tentu dalam kegiatan intra maupun ekstrakurikuler. Kemudian larangan-larangan bagi siswa. Kemudian sanksi-sanksi bagi siswa. Tata tertib sekolah dalam administrasi kurikulum, ya, yang merupakan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sekolah dalam menunjang dan meningkatkan daya dan hasil guna kegiatan kurikulum. Nah, pada hakikatnya tata tertib sekolah, baik yang berlaku umum maupun yang khusus, meliputi 3 unsur, ya, yang berperanan. Pertama, perbuatan atau tingkah laku yang diharuskan dan yang dilarang. Kemudian akibat atau sanksi yang menjadi tanggung jawab pelaku atau pelanggar peraturan. Yang ketiga, cara atau prosedur dalam menyampaikan peraturan kepada subjeknya yang dikenai tata tertib sekolah tersebut. Nah, dalam dunia pendidikan terdapat 3 bentuk kepatuhan, yaitu kepatuhan terhadap nilai atau norma, kepatuhan kepada proses, ya, tanpa mempedulikan normanya, kemudian kepatuhan pada hasil atau tujuan yang ditetapkan atau diharapkan. Kemudian dalam proses pendidikan kita harus selalu berintegralistis, yaitu merupakan kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran dengan pertimbangan-pertimbangan rasional, ya, dan komprehensif. Kemudian fenomenalis, yaitu kepatuhan berdasarkan suara hati atau bisa saja sekedar basa-basi, ya. Kemudian ada yang disebut dengan hedonis, yaitu kepatuhan berdasarkan kepentingan diri sendiri. Dari keempat faktor yang menjadi dasar kepatuhan setiap individu tersebut, tentu saja yang kita harapkan adalah kepatuhan yang bersifat normatis, ya. Sebagai kepatuhan semacam ini adalah kepatuhan yang didasari akan nilai tanpa mempedulikan apakah tingkah laku itu menguntungkan untuk dirinya atau tidak, ya. Di sini memperhitungkan juga bagaimana peranan manusia selaku makhluk sosial, ya. Jadi manusia baik menguntungkan maupun tidak, yang penting untuk kemaslahatan semuanya, untuk bisa berjalannya pergaulan, untuk bisa berjalannya kehidupan yang harmonis. Nah, dalam kepatuhan ini ada beberapa karakter yang memang kita selalu dihadapkan pada hal-hal ini tersebut, ya.
Sehingga merupakan suatu keharusan untuk mengetahui agar tidak terjebak pada kegiatan atau perilaku yang menyimpang, ya. Nah, ada yang disebut dengan otoritarian, ya, satu kepatuhan tanpa reserve atau kepatuhan yang menerima mutlak begitu-begitu saja, ya, menerima mutlak apa yang dilakukan atau sifatnya ikut-ikutan. Kemudian juga ada yang disebut dengan kepatuhan konformis. Nah, kepatuhan ini mempunyai 3 bentuk, yaitu konformis directed, penyesuaian diri terhadap masyarakat dan orang lain; konformis hedonis, yaitu kepatuhan yang berorientasi pada untung-untung rugi, ya, dan konformis integral, yaitu kepatuhan yang menyesuaikan dengan kepentingan diri sendiri dan kepentingan masyarakat. Kemudian kompulsif devian, kepatuhan yang tidak konsisten, dan hedonik psikomatik, yaitu kepatuhan pada kekayaan tanpa memperhitungkan kepentingan orang lain. Juga supramoralis, kepatuhan karena keyakinan yang tinggi terhadap nilai-nilai moral. Ya, untuk kepatuhan tata tertib sekolah ini diintegrasikan, dikomprehensifkan sehingga merupakan satu tata tertib yang fungsinya untuk mendidik, ya, fungsinya untuk preventif, ya, sehingga berbagai teori kepatuhan, teori karakter itu harus betul-betul dipelajari oleh seorang guru, ya, maupun oleh siswa sendiri, sehingga dapat membedakan, memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.